barang saya yang hilang itu perlu 2 hari jaraknya dari tempat ini. Maka di sini karena kebutuhan manusia membutuhkan hal seperti ini. Karena memang barang tersebut memang tidak jelas di mana yang harus kita dapatkan. Maka syariat membolehkan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Dalil yang membolehkan akad ini adalah yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala yaitu pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam, waliman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi sa'im. Dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, mendapatkan kembali piala raja yang hilang, yang ternyata itu adalah sebuah siasat yang dilakukan oleh Nabi Yusuf untuk menahan saudaranya agar tidak dibawa pulang kembali dengan cara disembunyikan di dalam perbekalannya. Kemudian diteriak, ada orang yang berteriak, "Piala raja hilang. Silahkan cari. Barang siapa yang menemukan piala tersebut, maka dia berhak memperoleh makanan ataupun gandum di saat itu seberat beban yang dibawa oleh onta." Karena di saat itu orang bukan butuh kepada dinar dirham. Dinar dirham ada saat itu, banyak orang punya. Makanan yang nggak ada karena masa paceklik. Berarti hadiah berupa makanan itu suatu hadiah yang sangat menggiurkan. Kemudian di lanjutan ayatnya, wa ana bihi sa'im, dan aku akan menjamin ia bisa mendapatkan. Di sini ada 2 akad yang dibahas disebut dalam ayat ini. Yang pertama akad jualah, yang kedua akad kafalah ataupun akad dhaman, akad jaminan. Maksudnya apa? Terkadang ada orang bikin sayembara, nggak ada penjamin, takutnya udah dapat nggak dikasih apa-apa. Akhirnya orang percaya kalau dia mendatangkan penjamin, dan penjamin ini dipercaya oleh semua orang. Mungkin kalau kita sekarang ada pihak ketiga yang dipercaya, di mana di dalam tempat itu ada orang yang mengadakan sayembara lewat lembaga itu, dan orang yang mengikut sayembara juga lewat lembaga itu. Kenapa ini semua? Karena kalau antara person dengan orang lain bisa jadi ditemukan tapi nggak mau dikasih ganjaran. Maka di sini perlu ada orang yang menjamin. Baik, ini mungkin ada yang menyanggahi dalil ini yang mengatakan ini kan dalil buatan umat terdahulu. Ini bukan perbuatan umat sekarang. Berarti apakah perbuatan umat terdahulu itu boleh kita praktekkan? Bukankah Rasulullah SAW datang dengan syariat yang baru, bukan syariat umat terdahulu? Maka jawaban kita adalah syariat sebelum Rasulullah SAW yang disebutkan di dalam Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW. Kemudian tidak ada pengingkaran dari syariat kita. Maka itu syariat yang terdahulu itu tetap berlaku. Kalau ada pengingkaran dari syariat dari Rasulullah SAW, ada penghapusan dari Rasulullah SAW, barulah syariat itu tidak berlaku. Tapi di sini
Tidak dibawakan dalam Al-Quran kisah tersebut. Kemudian dalam Al-Quran, dalam hadis tidak disebutkan pembatalan terhadap syariat Allah ini, maka ini berlaku syariat kita juga. Ini ditinjau dari secara usul fikih terhadap ayat ini. Dan ternyata di sana ada kisah yang disetujui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan para sahabat mempraktekkan mempraktekkan akad jualan dan disetujui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini kita dapat melihat bahwasanya syariat kita mentakrir, mengakui berlakunya akad jualan. Apa itu? Yaitu kisah ketika para sahabat melewati sebuah kampung dari bangsa Arab, lalu mereka meminta jamuan tamu kepada mereka. Maksudnya mereka habis bekal, mereka melewati sebuah perkampungan minta untuk dijamu sebagai tamu. Namun penduduk kampung itu menolak mereka. Dan ternyata terjadilah peristiwa tokoh kampung itu disengat hewan berbisa. Maka mereka berkata kepada sahabat yang lewat ini, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Apa itu meruqyah? Meruqyah itu adalah mengobati dengan bacaan-bacaan. Dan ruqyah itu sudah pernah dipraktekkan oleh para orang-orang Arab sebelum disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ataupun sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mereka membaca-baca, menjampi-jampi. Makanya ketika mereka masuk Islam setelah tersebarnya dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami di masa jahiliyah sebelum masuk Islam, kami juga pernah meruqyah. Boleh nggak kami meruqyah seperti masa jahiliyah? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, i'ridu alayya ruqakum. Coba kalian tunjukkan kepadaku bagaimana model ruqyah kalian itu. Ditunjukkanlah, oh gini kami meruqyah gini. Maka Rasulullah SAW menyimpulkan dengan sebuah ucapan yang ringkas, Masya Allah. Tidak mengatakan, oh ini boleh, itu boleh, satu persatu tidak. Beliau membuat sebuah kaedah ataupun kesimpulan, yaitu la ba'sa birruqyah, la ba'sa birruqa ma lam takun syirka. Tidak mengapa kalian melakukan ruqyah selama ruqyah itu tidak mengandung kesyirikan. Nah, berarti di zaman dahulu para orang-orang musyrik itu, orang-orang jahiliyah, di antara ruqyah mereka, di antara doa yang mereka bacakan, ada juga doa yang ikhlas kepada Allah, murni kepada Allah, minta bacaan-bacaan mereka dalam mengobati orang dan benar meminta kepada Allah. Dan ada juga di antara mereka meminta kepada berhala. Nah, dibuatlah oleh Rasulullah SAW sebuah kaedah bahwa ruqyah yang boleh itu adalah yang tidak mengandung kesyirikan. Baik, nah kita lanjutkan kepada kisahnya. Maka para sahabat menjawab, ada. Tetapi, nah ini, kami tidak mau meruqyah secara gratis. Tetapi kami melakukannya dengan menetapkan upah. Maka orang-orang kampung tersebut pun setuju. Baik, kami tetapkan upah sekawanan domba yang akan kami berikan. Lalu datanglah seorang sahabat, dalam riwayat disebutkan dia adalah Abi Sa'id Al-Khudri, meruqyah dengan membaca Al-Fatihah. Maka semua tokoh itu, bayangkan, yang beliau baca cuma Al-Fatihah. Dan gak lama, kan cuma sekedar lewat. Dan sakitnya bukan kesurupan ya, tapi benar-benar digigit hewan berbisa. Jadi tidak sebutkan apakah itu kalajengking atau apa.
ular, yang jelas gara-gara gigitan itu dia tidak bisa bergerak, sudah lemas. Maka 10 tokoh itu, bahkan disebut dalam riwayat yang lain, bangkit dari tempat tidurnya seakan-akan onta yang baru dilepaskan dari ikatannya, saking segernya. Mereka pun akhirnya menyerahkan domba-domba mereka yang telah dijanjikan tadi. Akan tetapi sebagian sahabat ketika melihat seperti ini, mereka ada yang merasa ini nggak benar, ini kayaknya nggak boleh, ini kita mau ruqyah mensyaratkan untuk dikasih hadiah berupa domba-domba. Akhirnya mereka mengatakan, kami tidak akan mengambilnya sehingga kami bertanya kepada Rasulullah. Maka mereka akhirnya nggak makan langsung domba-domba itu. Mereka bawa, begitu sampai ke Madinah, mereka ceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan kepada orang yang meruqyah, wa ma yudrika anna ruqyah. Ungkapan pertanyaan retoris yang tidak butuh jawaban, yang menunjukkan bahwasanya cerdasnya beliau, cerdasnya sahabat itu yang bisa mengetahui Al-Fatihah itu bisa dipakai untuk ruqyah. Dari mana kamu tahu misalnya Al-Fatihah itu bisa untuk ruqyah? Maksudnya ayat Al-Quran semuanya memang untuk bisa dijadikan sebagai penyembuh. Tapi dipilihnya Al-Fatihah ini merupakan suatu pilihan yang sangat bagus. Rasulullah SAW takjub. Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat yang lain, ambillah domba-domba tersebut dari mereka. Silahkan, gak apa-apa. Domba-domba tersebut kalian miliki, gak apa-apa. Kemudian bahkan untuk memastikan persetujuan Rasulullah SAW terhadap perbuatan mereka, beliau mengatakan, wadribu li ma'akum bisahmin. Dan juga tolong bagikan untukku dari daging domba tersebut. Maksudnya apa? Bukan hanya mengatakan silahkan makan, silahkan ambil, tapi beliau juga mengatakan kasihkan untukku juga ya dagingnya ya. Menunjukkan di sini adalah penghasilan yang didapatkan oleh sahabat dari kerjaan ini benar-benar halalan thayyiban. Dan Rasulullah SAW pun ikut makan. Baik, di sini dari mana dari mana bentuk ju'alahnya? Di sini bentuk ju'alahnya adalah melakukan sebuah pekerjaan yang belum tentu berhasil, yaitu sembuh tidaknya. Dia mau ruqyah, dia mau ngobati, bisa sembuh, bisa tidak kan? Nah, kalau sembuh dikasih ganjaran. Kalau nggak sembuh, ya nggak dapat apa-apa. Berarti di sini jahalahnya adalah dalam hasil dari sebuah pekerjaan. Dan ternyata perbuatan tersebut diizinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mari kita lihat beberapa hukum yang berkaitan dengan ju'alah. Yang pertama, pihak yang menetapkan ju'alah ini disyariatkan seorang yang sah bertindak dalam mengurus harta benda. Ya, ini seperti yang saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Ini adalah syarat yang berlaku untuk setiap akad, yaitu orang-orang yang jaizut tasarruf ataupun yasih tasarruf, orang yang diizinkan oleh syariat untuk melakukan transaksi pada hartanya. Siapa mereka? Akil, balik, dan akil, balik, merdeka, dan rasyid. Sedangkan pelaku yang mengerjakannya harus orang yang mampu bekerja. Maksudnya jangan sampai kita melakukan akad dengan orang-orang yang tidak mampu bekerja. Seperti kita nyuruh orang jaga malam, tapi orangnya orang mengejar maling, tapi orangnya lupa. Kan itu tidak suatu yang tidak mungkin. Yang kedua, hendaklah
status pekerjaannya mubah. Nah, ini persis seperti ijarah juga. Tidak boleh menyewa tenaga orang untuk melakukan perbuatan yang haram. Untuk menjual khamar, untuk menjual babi, untuk bernyanyi, untuk mempertontonkan aurat kemudian dibayar. Berarti tidak sah bila pekerjaannya haram. Ini kita sepakati semua ya, bahwasanya penghasilan itu bisa kita dapatkan haram apabila modalnya haram ataupun pekerjaannya haram. Seperti menyanyi atau membuat khamar atau perbuatan-perbuatan haram lainnya. Tapi di sini dia tidak boleh mendapatkan upah keberhasilan dia dari bernyanyi. 3, hendaklah tidak ada batasan waktu kerjaan. Baik, disinilah yang membedakan antara ju'alah sama ijarah. Ijarah itu ada batasan waktu. Saya bekerja 1 hari dari jam sekian. Saya bekerja ini diupah sekian. Namanya ijarah. Saya duduk di toko dari jam sekian sampai jam sekian, mau laku atau tidak, yang penting saya sudah bekerja. Sudah bekerja sebagai duduk menawarkan barang, laku atau tidak, itu pekerja saya. Tolong gaji saya. Karena akad kita adalah ijarah, berdasarkan waktu pekerjaan saya. Nah, kalau ju'alah nggak ada waktu. Karena ju'alah itu diupahi gara-gara sebuah keberhasilan, sebuah perbuatan. Nah, maka dikatakan sini, bila dia berkata, barang siapa mengembalikan untaku sampai batas waktu akhir minggu, maka dia mendapatkan 1 dinar, maka ini tidak sah untuk sebagai ju'alah. Berarti apa dia seperti ini? Ini harusnya ijarah, yaitu barang siapa yang bekerja sampai 1 minggu untuk cari, gak dapat juga, ya kasihkan upah dia, upah mencari. Tapi kalau ju'alah nggak boleh kasih seperti itu, harus ya. Baik. Yang keempat, ju'alah adalah akad jaiz, boleh. Maksudnya jaiz di sini, afwan ya, ini sebenarnya jaiz ini bukan boleh ya. Ini mengartikan sesuatu tidak melihat peletakan istilahnya. Istilah jaiz di sini adalah tidak terikat. Yang lawannya adalah lazim. Maksudnya adalah akad ju'alah masing-masing kedua belah pihak berhak untuk membatalkannya. Akan tetapi, bila yang membatalkan adalah pihak yang menetapkan ju'alah, maka pelakunya mendapatkan upah standar pada umumnya. Dan ini sebenarnya harus disebutkan syarat berikutnya adalah apabila saya sudah mengumumkan sayembara, kemudian orang sudah berangkat mencari, belum dapat, kemudian saya batalkan, nggak jadi, maka orang yang sudah berangkat mencari itu harus saya upahi. Karena saya membatalkan kalau mereka sudah bekerja. Ada kemungkinan dapat, tapi saya sudah membatalkannya, maka pekerjaan mereka yang berangkat berapa lama, berapa jauh ini harus saya upahi karena saya membatalkan. Beda kalau belum ada yang berangkat. Misalnya memang saya mengatakan belum ada
barang siapa yang gini-gini, belum ada yang berangkat, kemudian tidak jadi ya. Makanya seperti ini, ya tidak berhak mendapatkan, tidak berhak mendapatkan upah ya, gara-gara mereka belum bekerja. Adapun bagi yang membatalkannya adalah pelakunya, orang siapa yang mencari ini mendapatkan ini maka dapat upah sekian, ganjaran sekian. Berangkat, ada orang berangkat cari, akhirnya udahlah, dapat nggak mau lagi, saya batalkan aja lah, saya nggak cari lagi. Nah, maka dia nggak dapat apa-apa, nggak boleh didatang, Pak. Kasihkan saya uang, sudah saya cari 2 hari nggak dapat, nggak. Karena akad saya dengan kamu adalah jualah, bukan ijarah, dan kamu yang membatalkannya sendiri. Baik, ini yang disebut oleh beliau di antara beberapa ketentuan. Di sini Anda mau tambahkan yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti', yaitu apabila ada yang dapat barang tersebut sebelum dia tahu, ataupun kita katakan belum tahu, dan dia tidak tahu ada sayembara, ataupun bahkan nggak ada sayembaranya, maka apa hukumnya? Apakah dia berhak untuk minta upah, ataupun orang yang punya barang itu harus membayarkan dia upah tersebut? Nah, ini dikatakan beliau di sini tidak, ataupun tidak harus. Barang siapa yang menemukan barang yang orang yang hilang, kemudian dia kembalikan padahal tidak ada sayembaranya, ataupun dia melakukannya tanpa tahu di situ ada sayembara, maka di sini dia ataupun yang punya barang tidak wajib untuk memberikan upah. Karena apa? Karena dia sendiri bukan melakukan untuk mendapatkan upah. Dia benar-benar mengembalikannya, ya, mengembalikan barang orang lain. Perhatikan ya. Nah, akan tetapi di sini beliau mengatakan bedakan antara wajib memberi upah karena sebuah akad ataupun kepantasan yang dinamakan dengan mubu'ah. Kata beliau, hendaknya dia memberikan upah ganjaran kepada orang yang telah melakukan berjasa kepada dia, walaupun tidak ada akadnya. Berarti di sini harus dibedakan antara fikihnya tidak wajib, namun tidak pantas kalau tidak dikasih apa-apa. Beliau mengatakan dikasih upah dari 2 sisi, karena dia telah melakukan perbuatan yang telah berjasa kepada seseorang, hendaknya seseorang itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membalas jasa seseorang. Dalam sabda Rasulullah SAW, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Barang siapa yang berbuat kebaikan untuk kamu, maka balaslah dia. Sisi yang kedua, kenapa kita kasihkan dia upah? Karena perbuatan yang seperti tadi, menemukan barang orang lain, itu akan menyemangati orang untuk mengembalikan. Dia akan tahu ini biasanya orang kalau kita kembalikan dikasih uang, semangat orang. Tapi kalau lihat ada orang-orang lain, malas lah kembalikan dulu nanti, nggak dapat apa-apa. Nah di sini kata beliau, untuk secara fikih memang tidak wajib karena dia tidak melakukan akad, namun secara mubu'ah, secara kepantasan, karisma seseorang,
tidak pantas dia membiarkan orang itu tidak dikasih apa-apa dari perbuatan dia yang telah mengembalikan barang dia yang hilang. Baik, ini yang dapat kita sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ustadz Yasir untuk penyampaian materi pada malam hari ini. Semoga kita semua dapat mendapatkan manfaat dari apa yang sudah Ustadz Yasir sampaikan. Nah, silakan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya bisa raise hand ataupun kirimkan pertanyaannya di kolom chat untuk tema pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu terkait jualah atau upah. Mungkin sedikit juga Anda tambahkan, Mas Irwan, yang telah ditanyakan di sini, yaitu yang dinamakan dengan barang siapa. Dia pernah mengatakan, bertanya, ada di perusahaan dia ataupun di tempat dibuatkan sayembara, barang siapa yang membuatkan planning seperti planning untuk gini, membuat logo ini gini, yang terpilih oleh para direksi, maka dia akan mendapatkan sekian. Maka ini yang model seperti ini dia masuk ke dalam jualah. Ya, dia melakukan sesuatu. Jadi orang semuanya melakukan, orang semuanya bekerja, tapi hanya satu orang yang Silakan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya bisa raise hand untuk bertanya langsung ataupun kirimkan pertanyaan di kolom chat. Dan di sini juga saya tambahkan juga sedikit, yang majhul, yang jahalah dalam akad jualah kita ini adalah pekerjaannya belum tentu berhasil, dan yang kedua orangnya bisa jadi orang yang tidak menentu. Nah, namun untuk ganjaran harus ditentukan, nggak boleh lebih. Harus jelas berapa, harus jelas nominalnya, karena jangan menambah jahalah dalam hal ini. Karena untuk hadiah itu, ataupun untuk ganjaran ataupun upah, itu bisa dipastikan. Sedangkan untuk nemu atau tidak barangnya, kita nggak bisa memastikan. Nah, Allah Ta'ala alam, disinilah ada sebagian dari bukan ustaz kita salah paham. Menurut anak, pada pandangan anak, antara hadiah sama jual. Jual itu adalah ya ongkos jualah tadi. Sehingga mereka terkadang mengatakan, saya ada pertanyaan, barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya, maka dia dapat hadiah yang ada dalam kotak ini. Apa isi kotak? Allah alam, nggak tahu. Nah, tetapi dia udah mengatakan, oh kan hadiah kan boleh majhul, hadiah kan boleh tidak diketahui, katanya. Kita katakan yang seperti ini bukan hadiah, karena Anda mensyaratkan dia menjawab sesuatu atas pertanyaan Anda. Di sini harus jelas yang Anda kasih hadiah apa. Baik, silakan. Ustaz, ini ada pertanyaan dari Syarif Hidayatullah, Ustaz. Bismillah, izin bertanya, bagaimana hukumnya jika kita diberi hadiah berupa uang tip bagi karyawan satpam atau karyawan parkir? Baik, tips yang kalau Anda adalah karyawan pegawai pemerintahan, pejabat pemerintah, tidak boleh. Kalau Anda yang karyawan swasta,
maka silahkan Anda bertanya kepada direksi, kepada pemilik perusahaan, apakah boleh atau tidak. Mereka lah yang berhak untuk mengatur itu. Kenapa? Karena kalau Anda pegawai negeri ataupun pejabat pemerintahan, Anda harus berlaku adil kepada semua orang. Nah, kalau Anda tidak berlaku adil, maka ada yang disolimi di sini. Karena kalau Anda bukan swasta, maka kalaupun Anda tidak berlaku adil, itu yang rugi siapa? Yang rugi ya, yang punya perusahaan. Nah, kalau yang punya perusahaan mengizinkan hal itu, Anda sehingga menyebabkan Anda bisa pilih kasih kepada orang yang memberikan tips yang banyak, ya tidak mengapa. Tapi kalau tidak diizinkan, seperti misalnya dalam bus, no tipping the driver, tidak boleh memberikan tips, ya sudah nggak boleh. Nggak boleh memberikan tips kepada para montir, ya nggak boleh. Ya pastikan seperti itu. Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz dari Dr. Rah. Bismillah, bagaimana hukum jika dalam suatu instansi memberikan uang sesaat per tahun yang dibagikan di akhir tahun, situ tidak jelas sumbernya? Jazakallah. Kalau Anda yang baik ya, di sini Anda katakan terkadang kita bertanya sesuatu yang sebenarnya kita semua paham. Kita semuanya pahamlah, rahasia umum lah kita katakan. Anda bertanya tentang instansi pemerintahan, kemudian Anda mengatakan uang akhir tahun, kemudian Anda mengatakan yang tidak jelas sumbernya. Ya sudahlah, Anda tidak perlu mengatakan, Anda juga tidak perlu mengatakan, kita semua tahu dari mana sumbernya itu. Nah, dari mana di akhir tahun banyak yang melakukan safari, yang melakukan perjalanan dinas. Ya kita tahu semualah bahwasanya itu adalah program penghabisan anggaran. Kemudian Anda mendapatkan yang mana itu bukan hak Anda sebagai pegawai. Yang kita namakan dengan uang siluman. Bolehkah Anda mengambil? Tidak boleh. Ya, itu bukan hadiah. Itu bukan hadiah. Beda kalau Anda di perusahaan swasta memang dikasih hadiah oleh bos. Beda kalau memang dikasih hadiah dari korupsi, dari dikorupsi oleh manajer uang-uang dari perusahaan kemudian dibagi, itu juga tidak boleh. Kalau jelas-jelas bosnya ini hadiah, tanda tangannya jelas sebagai hadiah, tidak mengapa. Tapi kalau di pegawai pemerintahan tidak dibolehkan seperti itu. Salah Anda yang mengatakan tidak jelas waktu dari mana, insya Allah Anda pahamlah. Kita semua paham di pemerintahan itu bagaimana di akhir tahun itu sering ada uang-uang siluman. Baik. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan di chat, ada pertanyaan langsung dari Bu Am. Baik, fadal. Silakan Bu, dibuka mic-nya. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya kalau perbedaannya ju'alah dengan samsaroh itu apa? Karena kalau saya selama ini ya berakad dengan developer itu untuk memasarkan unit developer, akad tertulisnya itu samsaroh Ustaz. Tapi kalau secara hakikat akadnya tadi saya lihat lebih mirip ke ju'alah ya, karena di akad tertulis samsaroh itu batas waktunya ada yang mencantumkan, ada yang tidak. Tapi ketika sudah lewat batas waktu, dua belah pihak boleh melanjutkan, boleh tidak. Untuk besaran upahnya ditentukan, misalkan sekian persen gitu, Ustaz. Nah itu lebih dekatnya ke samsaroh atau ke ju'alah ya, Ustaz? Masya Allah. Nah, para ulama membahasnya itu membahas samsaroh itu ada tempat pembahasan tersendiri. Karena samsaroh itu lebih cenderung ke akad jual beli, calo istilahnya itu kan. Ya. Nah, dia benar-benar akad menjual. Nah, kalau jualah itu
jasa mendapatkan sesuatu. Dia bukan jasa untuk menjual sesuatu. Ya, tapi adalah jualkan ini sekian, sisanya terserah kamu. Boleh. Jualkan ini sekian, kamu dapatnya sekian juta. Boleh juga. Nah, jadi ini ada ditentukan jumlahnya, upahnya, ada yang jumlahnya upah tidak ditentukan, terserah kamu ambil sendiri berapa, yang jelas untuk saya sekian. Nah, jadi kalau memang nanti bertanya ini dekat kemana, nggak perlu didekat-dekatkan karena ini para ulama membawa ke akad tersendiri. Maksudnya itu akad samsarah, benar-benar dia menjualkan barang orang lain. Jadi benar-benar akadnya ke jual beli. Kalau ke jualah itu cenderungnya adalah ke jasa. Dan Berarti kedua-duanya boleh. berarti bukan mencarikan konsumen gitu ya, Ustaz ya. Kalau yang posisi saya sebagai wakil dari developer untuk memasarkan unit, lebih ke posisi wakalah sebagai untuk menjualkan unit. Tapi kalau yang jualan kan kalau tadi saya pikirkan karena saya mencarikan konsumen gitu, Ustaz. Bukan gitu ya. Kalau mencarikan konsumen kan itu bukan menemukan. Masa Anda menemukan orang akhirnya Anda dibayar, bukan kan? Anda dibayar gara-gara laku kan? Gara-gara dia membeli kan? Oh iya, betul. Nah, sedangkan membeli itu kan dari keinginan dia, bukan keinginan Anda. Beda dengan jualah itu memang kita mendapatkan barang sesuatu itu jadi. Nah, ada Pak, ini ada konsumen Pak. Nah, itu kalau Anda akadnya seperti itu nggak apa-apa. Siapa yang bisa bawa konsumen ke sini saya kasih. Mau laku atau tidak terserah gitu. Tapi Anda kan dapat upah kan bukan gara-gara itu. Gara-gara jadinya jual beli. Oh, nah berarti sudah benar samsara ya Ustaz ya? Ya itu ya samsara seperti itu. Ya alhamdulillah. Jazakallah khair. Baik. Kita bisa pertanyaan selanjutnya dari kolom chat. Ini dari Pak Arif. Bismillah. Kalau uang terima kasih dari temuan barang atau uang dari orang yang kehilangan barang atau uang tersebut bagaimana Ustaz? Baik. Tadi kan kita mengatakan orang yang menemukan barang kita kemudian memang tidak wajib kita memberikan barangnya. Tapi bagusnya adalah kita berikan upah kepada dia. Berarti memberikan upah boleh. Baik. Nah sekarang bagaimana kalau kita yang mengambil upah? Di sini Syekh Utsaimin mengatakan membedakan antara orang yang berniat mengembalikan tanpa diupah. Berniat mengembalikan ikhlas karena Allah. Nah, maka yang seperti ini katakan di sini maka dia tidak boleh mengambil. Tidak boleh mengambil dari jasanya yang telah mengembalikan ini. Tapi kalau memang dia tidak berniat apapun, maka dia mungkin semoga dapat hadiah, semoga ya, maka dia boleh kalau dikasih dengan hadiah. Allah Ta'ala alam, ini yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin, walaupun saya lebih cenderung adalah walaupun Anda tidak berniat untuk mendapatkan upah, tapi kalau memang dikasih bukan sebagai upah tapi sebagai hadiah yang lain, maka tidak mengapa Anda mengambil. Allah Ta'ala alam. Baik. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz dari kolom chat. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Di dalam AOIP, jualah diperbolehkan adanya jangka waktu tertentu. Namun di kitab ini tidak diperbolehkan atau tidak sah jika ditentukan batasan waktu. Mohon penjelasannya Ustaz. Allah alam, mana belum membaca yang di sana ya. Karena di sini kalau dibawakan kepada batas tertentu jadinya ijarah. Padahal itu sesuatu yang tidak hasil. Allah Ta'ala alam, mana tidak bisa menentukan. Berarti di situ ada khilaf. Berarti kalau kita katakan di situ ada khilaf para ulama, berarti kemudian
al-ma'ayir syar'iyah, kemudian merajihkan yang boleh. Allah Ta'ala alam. Kita akan rujuk ke sana nanti insyaAllah. Ini pertanyaan dari Trimulato. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya terkait dengan pemberian upah. Dalam hal ini diberikan sebelum kering keringatnya. Seperti apa maksudnya? Dalam suatu kasus biasanya belum waktunya terima gaji, karyawan di awal minta kupon yang akan dipotong saat menerima gaji. Apakah bisa demikian? Terkait dengan ijroh ini, di bank syariah digunakan pada beberapa produk seperti kartu kredit syariah, kemudian talangan haji, dan lain-lain. Dapat ujroh atas jasanya. Cara penetapan besaran ujroh yang baik seperti apa, Ustaz? Baik, mungkin yang Anda tangkap dari pertanyaan ini adalah tentang makna berikanlah upah sebelum kering-keringatnya. Ini jangan dipahami secara harfiah, namun makna di sini adalah maknanya segera, jangan ditunda-tunda. Misal tukang itu kerjanya kan sehari 8 jam, tapi nggak diupah ya hari itu, diupahnya nanti sepekan sekali ataupun sebulan sekali, tergantung akad. Nah, mungkin ada yang mengatakan, apakah ini kemudian menyelisih hadis itu kan harus diberikan upah sebelum kering-keringan. Ini ungkapan kiasan yang artinya adalah segera, jangan tunda-tunda pemberian upah sebelum setelah jatuh tempo ataupun waktunya. Nah, bagaimana kalau dia kasih dulu, Ustaz, nanti ketika dapat sebelum waktu bayar gaji dia kasih dulu, nanti gaji dipotong, tidak mengapa, seperti itu tidak mengapa, asal tidak diambil bunga. Benar-benar yang dipotong sesuai dengan apa yang diutangi oleh dia sebelumnya. Ya. Ada dari pertanyaan tadi talangan haji, ataupun anak kurang paham apa maksud pertanyaan tadi. Ya, Anda cuma mengatakan tentang segera membayar upah ini dalam hadis itu makna kiasan sebelum kering-keringannya, bukan berarti harus setiap hari kita menggaji seseorang. Baik. Ataupun cukup di sini insyaallah, karena ada urusan keluarga insyaallah. Sudah jam 9 ya, Afwan. Tapi sebelum pertanyaan juga nggak ada ya, pertanyaannya nggak ada ya. Oh gitu, Ustaz. Ya kita coba di sini aja, nah agak buru-buru. Tapi jazakallahu khair pada Ustaz Yasir untuk kesempatannya pada malam hari ini. Nah, semoga kita bisa mendapatkan manfaat. Ada yang mau disampaikan, Ustaz, sebelum ditutup? Sudah insyaallah. Ya. Nah, jazakumullah khair juga pada rekan-rekan yang sudah hadir. Semoga bisa mendapatkan manfaat. Dan bagi rekan-rekan yang mungkin tadi sempat ketinggalan atau mau murojaah kembali terkait kajian kita malam hari ini ataupun kajian-kajian sebelumnya, bisa ditonton kembali di YouTube KPMI TV dan juga Syafiq TV. Nah, ya, mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz. Wa iyyakum.